Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan AS Roma melawan Manchester United ya. Satu kalimat dari pertandingan ini yang gue bisa bilang, AS Roma layak menang, AS Roma layak comeback kalau gue bilang di game ini ya. Karena kita main sangat jelek sekali ya. Secara defense kita bener-bener ancur-ancuran, gila, parah sekali ya. Gue nggak mau lihat di komennya bilang, oh kita kan udah unggul 4-0 kok, kita kan udah apa, nggak masalah kita unggul 4-0. Unggul 4-0 artinya kita main bertahan, ya boleh gitu. Unggul 4-0 kita artinya nggak pressing high, boleh. Unggul 4-0 berarti kita mainnya defense, mainnya apa, lambat temponya, nggak masalah. Tapi kita bukan berarti kita punya alasan untuk main jelek seperti ini. Ya, kelihatan banget kita kewalahan sekali menghadapi serangannya Roma ya, dan berkali-kali itu gampang banget defense kita ditembus ya. Menurut gue sih ada ambil andil juga dari role holding midfield yang kurang efektif, dan juga Eric Bailly yang menurut gue mainnya jelek sekali hari ini. Nggak kelihatan tuh orang, kebanyak banget yang cover adalah Maguire bukan Eric Bailly. Ya jadi kalau gue bilang sini parah sekali kita main ya, mengecewakan sih. Gue sih nggak masalah kita kalah ya, kita kalah 3-2, kita kalah 3-0 pun kita masih lolos gitu. Tapi nggak seperti ini caranya gitu, nggak seperti ini bener-bener ngecewain banget mainnya kayak begini ya. Kita main defense rapet rapi itu barulah gitu kita bilang, oh top nih, bisa juara nih. Kalau kita lihat main kayak begini gitu kan, udah unggul 4 gol, defense saya kagak bisa, ya mau gimana juara, bener nggak? Ya ini yang mau bilang nih, kenapa defense kita bisa ngelawak ya, karena di momen-momen penting ya seperti kayak gini nih kita nggak bisa konsentrasi dan fokus dengan benar gitu loh, agar kita bisa tetap clean sheet misalnya, atau tetap jangan kebobolan banyak gitu loh ya. Kita selalu mengandalkan kita punya lini serang untuk ngegol, tapi nggak bisa seperti itu terus gitu loh. Ya ini sih gue sih kecewa banget sih ngeliat permainan kayak gini ya. Gue sekali lagi bilang, kalau kita kalah pun nggak masalah, gue nggak bani. Tapi mainnya itu loh ya, defense-nya ini bener-bener bolong banget. Babak pertama berapa kali itu bisa gol itu si Roma ya. Untung aja si Mickey Mouse mainnya jelek banget itu orang ya. Zeko pun gue bilang hari ini pun finishingnya kurang ngecun gitu loh. Kalau ngecun semua itu sih, wah duh gila deh itu, mereka bisa comeback. Babak pertama easily 2-3 gol tuh harusnya bisa Roma. Dengan mudahnya harusnya bisa Roma. Itu DG aja mainnya sangat gemilang di babak pertama. Dan sayang aja dia kebobolan 3 hari ini. Dan gue yakin dia gak bakal dapat man of the match ya. Sayang banget. Tapi bagi gue sih dia man of the match lah. Karena tanpa dia ini udah comeback Roma. Ya udah comeback. 6 gol tuh bisa banget dia hari ini. Sangat bisa sekali. Skor 6-2 nih hari ini bisa banget. Ya, ini aja sekali lagi, Mickey Mouse aja mainnya lagi jelek banget hari ini. Jadi gue sih kecewa banget ngeliat permainan seperti ini. Ya, gue nggak masalah kalau MU main bertahan kalau udah menang 4 gol. Gue nggak masalah kita main tempo lambat. Gue nggak masalah kalau kita nggak pressing high. Cuman masalahnya adalah, ya lu kalau main defense pun lu harus bermain bagus gitu. Jangan sampai kebobolan. Jangan sampai gampang lewat itu pemain gitu loh, benar nggak? Dan kita kelihatan banget dari dulu sampai sekarang ya, kewalahan banget kalau ketemu tim yang mainnya cepet ya, mainnya maksudnya kalau oke lah dia cari celah itu masih lambat lah, masih ada kiri kanan, tapi kalau udah mulai masuk kotak penalti ya langsung apa, one touch passing gitu, kita pasti kewalahan deh. Biasanya kita kewalahan untuk nutup, kewalahan untuk semuanya lah, pokoknya semuanya tuh off, positioningnya off gitu loh. Gue sih benar-benar deh, gue sih jujur kecewa banget ya. Walaupun kita lolos ya, tetap aja walaupun kalah 3-2 atau apa kita lolos, gue nggak mau kita kalah seperti ini gitu. Gue mau kita kalah, seandainya kita bertahan dengan solid gitu kan, menunjukkan kerjasama yang sangat bagus, menunjukkan mental juara. Kalau kayak begini ya, gue takutnya ntar kambuh lagi nih di final nih. Kita nyerang gol, sekali diserang kebobolan langsung. Ya, ini kejadian lagi nih takutnya nih. Harusnya Ole dan juga tim kita itu memakai kesempatan ini untuk mencoba bertahan dengan baik gitu loh. Latihan bertahan dengan baik. Ya, ngadepin serangan yang cepat tuh seperti apa. Jangan sampai positioningnya off segala macem. Tapi ya gitulah, bolong banget asli di belakang tuh, bolong banget. Mainnya sih jelek sekali ya, benar-benar mainnya jelek sekali kalau gue bilang. Ya sorry aja ya, sekali lagi gue nggak mau dengar di komen bilang, oh kan kita udah unggul 4 gol, unggul 4 gol. Unggul 4 gol bukan berarti itu alasan untuk bermain jelek ya. Kalau De Gea nggak main bagus hari ini sih kita udah kena comeback, jujur aja. Udah 6-2, gue yakin banget udah 6-2 ini skornya. Ya ancur-ancuran deh pokoknya deh hari ini deh, mainnya gila. Oke, kita lihat line up dulu ya, sebentar. Oh, kita ngomongin ya gol mah nggak banyak lah yang perlu diomongin ya, karena ya itu 2 gol dari Cavani.
Cavani babak pertama finishingnya kurang bagus ya. Dia ada kali 3-4 kali kesempatan tapi cuma gol satu. Babak kedua dia cuma satu kesempatan kalau nggak salah dan satu gol ya. Jadi lumayan lah gitu loh. Tapi overall di babak pertama kurang bagus finishingnya. Gue nggak mau bahas gol hari ini ya karena jujur aja gue nggak terlalu banyak perhatiin sih nontonnya karena kita 50 juga udah unggul 4 gol. Gue nggak terlalu analitik banget lah karena gue juga sering banget ngeliat ke Arsenal lawan Villarreal ya karena itu kan jauh lebih seru. Jadi gue kadang suka ganti-ganti. Cuman tetap aja lah kalau gue bisa bilang ini layak banget ya Roma menang. Oke, lihat line up dulu sekarang. Line up David De Gea main sangat bagus dan walaupun kita kebobolan 3 dan gue jujur aja gue nggak nonton 10 menit terakhir ya dan gue nggak nonton gol ketiganya Roma seperti apa, gue nggak nonton. Tetap aja gue terpilih David De Gea man of the match ya. Gue tahu kita hidup di zaman dimana bola itu kalau siapa yang ngegolin, siapa yang assist, terlepas dia main jelek atau enggak itu mainnya bagus itu ya. Tapi gue nggak peduli Cavani mau ngegolin 2 kayak atau hat-trick 3, tetap aja David De Gea menurut gue man of the match karena tanpa dia kita udah pasti kena comeback ya. Dan sekali lagi gue nggak tahu ya gol ketiga seperti apa, tapi tetap aja dia man of the match ya. 10 menit terakhir gue nonton Arsenal lawan Villarreal. Oke, Luke Shaw, Wan-Bissaka, menurut gue sih mereka mainnya oke ya, nggak bagus, nggak jelek juga ya, nggak fenomenal juga ya. Dan Alex Telles maupun William pun juga nggak bagus, nggak fenomenal juga ya. Bahkan kalau gue bilang sih Alex Telles di bawah lah Luke Shaw mainnya ya, sama William di bawah Wan-Bissaka. Maguire mainnya tetap aja gue bilang sih ya karena kita hari defensif bolong banget. Maguire tuh gue bilang kurang bagus tapi dia jauh lebih bagus dari Eric Bailly ya karena gue merasa Harry Maguire ini berjuang sendirian di belakang. Eric Bailly ini nggak kelihatan loh di belakang, bener-bener loh nggak kelihatan, kayak selalu salah positioning dan keputusannya tuh salah semua gitu loh ya. Maksudnya dia juga mainnya kan cukup kasar, bener nggak, ada aja kena kartu kuning segala macem. Dia nggak kena kartu kuning ya. Gue pikir yang pelanggaran ke siapa itu kena kartu kuning. Tapi tetap aja, gue bilang sih dia mainnya sangat jelek sekali ya. Banyak pelanggaran, banyak ya posisinya banyak yang off lah. Gue lihat banyak kan Maguire yang lebih menyelamatkan di final third ya, final thirdnya kita gitu. Eric Bailly nggak gitu kelihatan hari ini sih. Jujur aja gue kaget dia main 90 menit. Fred, Donny van de Beek holding midfield ini salah ya. Paul Pogba yang jadi holding midfield dan Paul Pogba bener-bener juga jelek banget mainnya ya. Sama kayak Eric Bailly. Kalau untuk Paul Pogba problemnya adalah kebanyakan kehilangan bola ya. Entah kenapa dia di pressing dikit kehilangan bola kayak Letoy gitu loh ya. Tapi tetap aja Paul Pogba untuk serang, untuk defense nggak kelihatan sama sekali ya. Kalau gue bilang makanya gue bilang sih kalau pas dia diganti itu benar-benar layak banget untuk diganti. Untuk Fred nggak bagus, nggak jelek juga, tapi gini walaupun juga di assist ya cukup pinter assistnya ya, timingnya juga bagus ya karena kalau dia telat dikit itu udah ketutup, kalau telat dikit itu udah offside Cavani dan menurut gue sih ya cukup keren lah passing assistnya dia. Paul Pogba udah ngomongin Donny van de Beek di jalur sebelah kiri ya, sebelah kiri dan gue lihat tuh Donny van de Beek sekali lagi tetap positioningnya itu selalu salah ya, secara skema, secara cara bermain MU dia selalu salah. Tapi dia punya kreativitas, dia punya passing skill sih masih cukup bagus lah di game ini ya. Karena gue lihat banget gitu, kita kan sering kan namanya Luke Shaw atau dengan Rashford gitu kan, itu kan udah tahu lah ya benernya. Kadang Rashford stay wide, Luke Shaw nusuk dikit atau ya gitulah kombinasinya udah kelihatan. Tapi kalau Donny van de Beek kelihatan banget dia nggak mau stay wide, sama sekali nggak mau stay wide dia. Kebanyakan dia dapat bola, misalnya dia passing ke siapa itu dia masuk kotak penalti. Tetaplah penyakit dia itu selalu begitu. Apa-apa mau masuk kotak penalti, masuk kotak penalti. Ya. Ini yang menurut gue sih kesalahan besar dia seperti itu ya. Permainan dari Ajax tuh nggak bisa dihilangin di otak dia, itu problemnya terbesar di situ. Ya, tapi terlepas dari itu secara ofensif menurut gue dia cukup oke di game ini, tapi secara defensif pun dia juga jelek sekali ya gue bilang ya. Nggak pernah dia turun ngebantu gitu loh, jarang banget dia turun ngebantu. Dia turun ngebantu pun dia ke daerah tengah sini, dia nggak pernah ngebantu White nih, nggak pernah nge-backup Luke Shaw ataupun Alex Telles ya. Bahkan kalau gue bilang golnya pertama atau golnya kedua itu menurut gue ada ambil andil salahnya dia, dia nggak bantu cover White ya kan. Dia tahu Alex Telles lagi masuk ke dalam kotak penalti sini, cover kotak penalti, harusnya dia jaga di sini, jaga White, tapi dia jaga di tengah sini. Jadi kalau gue bilang sih Van de Beek secara defensively itu juga dia jelek banget hari ini. Makanya banyak bolong pun gue menurut gue juga gara-gara dia, karena dia nggak mau bantu turun ya. Mungkin itu instruksi dari Ole untuk coba counter attack atau apa, gue nggak tahu. Tapi tetap aja
Kalau Rashford kita ada lihat juga lah kapan dia mundur juga gitu ya. Walaupun kadang dia tetap di atas, tapi kadang dia suka mundur. Tapi kalau Van de Beek sama sekali gue nggak ngeliat dia mundur sampai wide ya. Dia mundur tengah-tengah sini udah kayak ganti posisinya Fred itu sebagai holding midfield pas lagi defensif ya. Jadi Donny Van de Beek sih menurut gue sih mainnya kurang gitu bagus lah ya. Karena secara defensively dia jelek gitu loh. Bruno Fernandes asisnya keren juga ya, itu dia punya ini, tapi jelas gol yang kedua yang Cavani itu jelas purely movementnya Cavani yang sangat spesial ya, benar nggak memanfaatkan ruang. Dan juga terlepas dari Bruno Fernandes punya visi ya, dia bisa lihat ya, wah Cavani lari langsung crossing. Cavani dia punya crossing cukup bagus lah Fernandes ya itu, tapi kata pakai Cavani untuk gol yang kedua itu menurut gue sih emang movementnya Cavani yang keren gitu. Greenwood kurang gitu kelihatan juga ya, kalau bisa gue bilang ya, kurang gitu kelihatan. Jelas Cavani kalau emang emang De Gea nggak melakukan penyelamatan yang banyak banget ya, itu menurut gue sih Cavani juga contender man of the match ya. Dia punya movement, finishing, seperti yang gue bilang babak pertama kurang gitu bagus Cavani ya, karena gue ingat banget tuh ada 3 atau 4 lah kesempatan, tapi dia cuma bisa ngegol 1 ya. Ya dua tembakan tuh dia ngarahin ke kiper kalau nggak salah itu. Satu lagi dia coba ngelob kena mister gawang, dan ya akhirnya dia ngegolin lah dengan babak pertama gitu loh. Dan babak kedua dia cuma mendapatkan kesempatan 1 gol. Jadi Cavani pun performanya menurut gue cukup ya bagus lah di game ini ya. 11-12 sama David De Gea, tapi karena kalau David De Gea nggak main gemilang, menurut gue sih kita udah kena comeback. Jadi gue bilang David De Gea tetap man of the match di game ini ya. Terlepas gol ketiga seperti apa ya, mungkin kalian bisa cerita kali gol ketiganya seperti apa ya di komen ya. Karena gue sekali lagi gue nggak nonton 10 menit terakhir, gue nonton Arsenal lawan Villarreal di 10 menit terakhir. Dengan begini, walaupun kita kalah 3-2, kita lolos ya, harus tetap bersyukur ya, dan semoga aja kita bisa menangin ya. Kuncinya cuma satu lah, kalau mental kita bagus, defense yang ngelawak nggak kayak hari ini dan juga sebelumnya ya. Sebelumnya cukup ngelawak juga loh di babak pertama, benar nggak? Pas lawan Roma di Old Trafford, babak pertama defense ngelawak. Kita nyerang sekali diserang kebobolan. Ya, hari ini pun kita diserang tuh kita banyak banget bolong gitu. Jadi kalau defense nggak ngelawak, mental kita ada, gue yakin kita bisa juara lawan Villarreal ya. Tapi tetap aja itu penyakit kronis kita gitu yang bisa bikin kita kalah ya. Itu semoga aja nggak kejadian di final. Ya kita lihat aja lah final gimana, yang pasti bakal seru ya. Apakah nanti akan jadi trofi pertama Ole? Semoga saja ya kalau gue bilang ya. Dan kita lihat sedikit ya Arsenal lawan Villarreal ya. Gue nggak nonton full, jujur aja gue cuma nonton 10 menit terakhir dan sambil mantau juga di live score. Cuman ya kalau gue bilang sih setelah ini sih Arteta sih itu harusnya out ya, sorry aja ya. Musim lalu hasil liga jelek ya kan, cuma menang FA Cup doang lah, itu dia punya prestasi menang FA Cup sama Charity Shield ya. Charity Shield mah nggak dilihat lah, bener nggak menang FA Cup. Cuman ya musim ini kan ancur-ancuran sekali Arsenal ya, mungkin yang terburuk kali, finish terburuk kali, benar nggak di 10 tahun terakhir Arsenal kali ya. Jadi Arteta sih menurut gue sih itu udah harus out lah ya, udah harus out lah, udah pasti ya. Kita bakal ketemu Villarreal ya. Villarreal jelas bukan tim terlalu ece-ece juga ya, karena Moreno bagus, Chukwueze bagus, kenapa diganti Chukwueze ini ya? Sama Pau Torres ya, dan juga Pau Torres ini menurut gue sih 10 menit terakhir itu cukup solid ya mainnya. Kalian tahu lah Pau Torres itu dihubungkan untuk pindah ke Manchester United ya, dan gue lihat sih cukup gesit juga orangnya nih Pau Torres ya. Jadi 3 pemain itu menurut gue sih cukup yang perlu diperhatikan lah di Villarreal ya. Anyway, kita enjoy aja ya, walaupun kalah, walaupun mainnya jelek banget, kita enjoy aja, kita udah masuk final, dan semoga aja kita bisa juarai Europa League ini ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, comment, and thank you for watching.